dulu gitu ya? Iya. Oh, saya kira di Bandung nggak ada. Tapi ada sih yang kayak gitu ya. Ada ya? Iya. Semangat ya. Ini sama di belakang. Boleh, silakan. Maju aja di depan. Ada kan rekaman? Enggak. Ini panjang apa ya? Oh. Ini Ini dikit. Biar lebih lebar ya. Oke. Udah jalan kan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat sore semuanya. Mohon maaf harus nunggu sampai jam 4. Kita dari kelompok 3. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dinda Putri Pasta. Nama saya Farah Ramadhani. Nama saya Salwa Nabila Aristia. Ya, untuk mempersingkat waktu kita langsung masuk ke materinya aja ya. Ini kita bawain materi tentang sistem operasi di bagian overview-nya. Yang pertama ke introduction-nya dulu dari sistem operasi. Jadi sistem operasi itu kan dia program yang mengelola perangkat keras komputer ya. Jadi dia itu menyediakan basis untuk program aplikasi yang bertindak sebagai perantara antara pengguna komputer dan juga perangkat keras komputer. Jadi sistem operasi itu dia kayak jembatan antara si perangkat keras dan juga kita sebagai pengguna komputer. Nah, sistem operasi ini dia punya banyak sistem yang beragam dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Jadi mainframe di sistem operasi ini dia dirancang untuk mengoptimalkan pemanfaatan perangkat keras supaya bisa kita gunakan. Nah, sistem operasi komputer pribadi isi itu mendukung permainan yang kompleks, aplikasi bisnis dan segala hal di antaranya. Nah, yang dilakukan sistem operasi itu dia punya 4 komponen. Yang pertama perangkat keras, sistem operasinya itu sendiri, terus juga ada program aplikasi dan juga pengguna. Nah, kalau digambar berarti yang paling atas itu kan user, kita sebagai pengguna yang menggunakan perangkat keras tersebut. Terus di bawahnya itu ada program aplikasi kayak compiler dia biasanya digunakan untuk programming. Terus juga ada text editor biasanya untuk program aplikasi pengolah kata ataupun spreadsheet. Terus juga ada database system, yaitu biasanya untuk menyimpan data-data. Terus juga di bawahnya ada operating system atau sistem operasinya. Nah, dia itu letaknya kan di tengah-tengah antara komputer hardware sama program aplikasi ya. Jadi dia emang menjembatani antara perangkat keras dengan program aplikasi biar bisa dipakai oleh si usernya. Nah, di sistem operasi itu dia punya 2 sudut pandang. Yang pertama itu sudut pandang pengguna. Jadi kita sebagai pengguna yang menggunakan komputer berarti kan kita dia dirancang untuk kemudahan pengguna. Jadi gimana caranya kita pas menggunakan komputer, apa yang kita beri perintah itu langsung keluar perintahnya tanpa kita tahu proses di belakangnya itu kayak gimana. Nah, kalau sudut pandang sistem berarti dia itu mengelola sumber daya yang ada pada sistem kayak di waktu CPU atau memori, ruang penyimpanan bekas ataupun perangkat input output biar dia bisa digunakan. Nah, jadi dari penjelasan yang tadi, definisi sistem operasi ini dia itu kan bisa menangani masalah
memanfaatkan sumber daya kayak mengontrol perangkat input output. Nah, nanti itu digabungkan di perangkat lunak yang disebut sistem operasi. Nah, jadi sistem operasi itu dia program utama yang selalu berjalan di komputer, yaitu biasanya disebut sebagai kernel. Nah, kernel ini dia itu kayak bagian inti dari sebuah sistem operasi. Jadi dia tugasnya kayak buat ngatur lalu lintas di sistem biar dia berjalan dengan lancar. Oke, selanjutnya di sini ada komputer system organization. Jadi setiap komputer modern itu dia punya satu atau lebih CPU dan beberapa pengendali perangkat. Jadi setiap pengendali perangkat itu dia punya tugasnya masing-masing. Nah, si pengendali perangkat sama CPU ini dia bisa bekerja sama, tapi kalau buat akses ke memori dia harus bersaing atau cepet-cepetan siapa duluan yang bisa akses memori. Nah, maka dari itu ada yang namanya pengendali memori. Jadi pengendali memori ini tuh buat intronin akses yang masuk ke memori dan jadi memastikan dia akses memori ini berjalan secara teratur. Terus agar komputer dapat mulai berjalan, kalau misalnya kita mau nyalain komputer atau restart komputer itu kan perlu program awal buat ngejalanin. Nah, itu namanya program bootstrap. Jadi program bootstrap ini tugasnya untuk menginisialisasi semua komponen sistem kayak CPU, memori, atau device controller. Jadi kayak sebelum kita nyalain si program bootstrap ini gunanya untuk nyiapin semua komponen yang ada di perangkat tersebut. Nah, terus program ini juga harus tahu cara membuat sistem operasi ke dalam memori dan memulai eksekusinya. Jadi kayak dia tuh harus mindahin atau nyalin dari perangkat ke memori utama atau RAM. Nah, terus untuk mencapai tujuan tersebut, program bootstrap itu mencari kernel sistem operasi, memuatnya ke dalam memori dan menjalankannya. Jadi kernel itu kayak dia penghubung antara perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, setelah dijalani prosesnya, ada yang namanya proses pertama namanya proses init, lalu menunggu peristiwa untuk diproses lebih lanjut. Nah, peristiwa ini itu biasanya kita sebut sebagai interupsi. Interupsi ini bisa dari perangkat keras ataupun perangkat lunak. Jadi kalau perangkat keras itu kalau dia interupsi, dia biasanya ngirim sinyal ke CPU melalui sistem bus. Tapi kalau misalnya lunak biasanya dia pakai operasi khusus yang namanya sistem call. Jadi interupsi ini fungsinya buat ngasih tahu ke CPU kalau misalnya ada tugas yang harus dijalani. Nah, jadi CPU itu dia ini punya tugasnya sendiri kan. Nah, jadi ketika ada interupsi, dia bakal berhenti dari tugasnya sementara, terus dia bakal pergi ke lokasi yang ada interupsinya tersebut. Jadi interupsi ini misalnya kayak si pengguna sebagai komputer user gitu, misalnya dia mau ngetik di keyboard gitu. Nah, otomatis perangkat keras keyboard ini dia bakal ngasih interupsi ke CPU kalau misalnya harus ada proses yang dijalanin. Nah, terus nanti si CPU ini dia bakal dapat buat pergi ke lokasi interupsinya itu dia bakal dapat kayak tabel petunjuk yang isinya tuh dia nomor unik dari perangkat yang menyebabkan si interupsi. Jadi ya dia pergi ke lokasinya pakai tabel petunjuk itu. Nah, jadi saat terjadi interupsi, sistem harus menyimpan lokasi instruksi terakhir yang sedang dijalankan sebelum interupsi agar CPU dapat melanjutkan dari titik tersebut setelah selesai menangani interupsi. Jadi ada program namanya program counter atau PC. Jadi dia itu fungsinya kalau misalnya nanti si
mulai lagi itu kan pasti hasilnya tampilannya terakhir kita kerjain kan. Nah itu kurang lebih program counter tuh kayak gitu kalau di CPU. Nah terus di sini ada komputer sistem arsitektur. Jadi sistem komputer itu bisa diorganisasi dengan berbagai cara. Nah yang dapat kita di sini tuh yang dapat kita kategorikan berdasarkan jumlah prosesor umum yang digunakan. Jadi di sini ada single processor system sama multi processor system. Kalau yang single itu dia terdiri dari dia cuma punya satu CPU utama, terus sama kayak prosesor khusus lainnya yang namanya tugas-tugas tertentu yang lebih spesifik. Contohnya kalau kayak CPU utama dia bisa bagian ngejalanin aplikasi itu kan umum. Nah kalau misalnya prosesor khususnya misalnya dia bagian ngejalanin ini dia menversiin misal ada yang input di keyboard nih si penggunanya dia bagian menversiin si keyboard itu biar biar si CPU-nya itu bisa ngerti. Terus jadi meskipun ada prosesor khusus, meskipun prosesor khususnya banyak, kalau misalnya CPU utamanya dia cuma satu, ya dia tetap dianggap sebagai single processor system. Nah, kalau multi processor system dia itu punya dua atau lebih CPU utama yang saling bekerja sama atau bekerja secara mandiri. Terus dia tuh punya beberapa keuntungan dibanding sama single processor system. Pertama dia ada meningkatkan kinerja. Jadi kayak misalnya dengan banyaknya CPU utama gitu, itu tuh bakal bisa ngerjain tugas yang banyak tuh dia lebih cepat gitu. Yang kedua ada efisiensi biaya. Kayak dibanding single processor system, misal kita dapat kerjaan banyak, terus kalau misalnya pakai multi processor system tuh kan dia pasti kerjanya lebih cepat dibanding sama single processor system yang misalnya satu komputer harus satu CPU gitu kan. Itu kan pasti dayanya lebih gede, listriknya yang dipakai tuh lebih banyak. Makanya kalau pakai multi processor system itu dia lebih efisiensi biaya. Terus yang terakhir ada peningkatan keandalan. Jadi kalau misalnya multi processor itu dia kan punya dua atau lebih CPU gitu. Jadi kalau misalnya salah satu CPU-nya mati, si komputernya dia nggak bakal mati. Jadi dia bakal di handle sama CPU yang lain. Nah, makanya dia meningkatkan keandalan. Nah, saat ini sistem multiprosesor itu ada dua jenis, yaitu asymmetric multiprocessing dan symmetric multiprocessing. Kalau yang asymmetric ini dia tuh ada prosesor utama sama prosesor lainnya. Jadi yang satu dia bagian kayak dia ibaratnya kayak bosnya lah, dia ngasih instruksi ke si prosesor lainnya. Jadi nanti prosesor lainnya tuh dia ngejalani tugas atau instruksi dari prosesor utamanya. Nah, terus yang kedua di sini ada yang symmetric multiprocessing. Ini namanya symmetric ya, symmetric itu berarti sama kan. Jadi dia tuh nggak ada yang prosesor utama atau prosesor bawahannya gitu lah. Jadi dia tuh tugasnya sama-sama menjalankan tugas umum dari sistem operasi. Oke, Anwar. Tidak lagi. Nah, selanjutnya ke operasi di struktur di sistem operasi. Nah, salah satu kemampuan di sistem operasi itu kan dia bisa menjalani banyak program dalam sekaligus gitu ya. Tapi biasanya satu program aja tuh dia nggak bisa membuat si CPU ini bekerja terus-menerus. Jadi si pengguna ini biasanya emang menggunakan program dalam waktu yang bersamaan. Nah, di pemrograman ganda ini dia bisa meningkatkan efisiensi si CPU karena dia mastiin bahwa si CPU ini selalu ada pekerjaan yang bisa dia lakukan. Nah, sistem operasi ini dia mengakui dengan menyimpan beberapa pekerjaan. Jadi beberapa pekerjaan di bawahnya itu dia berupa kode dan data di memori yang secara bersamaan. Nah,
komunikasi langsung antara pengguna dengan sistem. Jadi kita sebagai pengguna saat memberikan perintah bisa langsung keluar outputnya. Makanya waktu respons dari si sistem itu cepat banget, biasanya dia kurang dari 1 detik. Nah, sifat-sifat dari time sharing ini atau pembagian waktu ini ada 4. Dia interaktif, yang tadi dia ada komunikasi langsung antara pengguna dengan sistem melalui perangkat output dan input. Terus juga responsnya cepat, biasanya dia kurang dari 1 detik buat mesin kalau misalkan si sistemnya itu berjalan dengan lancar. Terus juga ada pembagian CPU, dia penjadwalan di CPU-nya itu multi-programming dengan memberikan akses yang bergilir kepada setiap pengguna. Terus juga ada proses cepat, jadi program yang dijalankan ini dia cuma membutuhkan waktu yang singkat sebelum selesai atau saat melakukan operasi di input dan output. Nah, di selanjutnya itu ada operasi di sistem operasi. Nah, sistem operasi di model ini kan dia emang dibangun atau dirancang untuk berjalan kalau misalkan ada sesuatu yang memang harus dilakukan. Jadi kalau misalkan nggak ada program yang dijalankan, nggak ada perintah yang harus dilakukan, si sistem operasi ini dia bakalan diam sampai ada yang namanya perintah yang emang dia harus lakukan. Nah, perintah yang dia harus lakukan ini biasanya disebut sebagai interupsi. Nah, interupsi ini dia dibagi lagi jadi 3. Yang pertama dia interupsi biasa. Sistem ini bakalan terima sinyal kayak kita mengetik keyboard. Pasti dia si sistem operasi ini nerima interupsi biasa, nerima sinyal kalau misalkan harus memproses inputan tersebut. Nah, yang kedua ada trap. Dia ini kayak sinyal dari si sistem untuk menghentikan program kalau misalkan terjadi kesalahan. Nah, yang ketiga itu ada proteksi sistem. Dia itu kalau misalkan ada salah satu program yang macet, dia mastiin si sistemnya itu di program yang lain itu tetap berjalan dengan lancar tanpa mempengaruhi program yang lainnya. Jadi misal kita lagi buka 2 aplikasi, terus yang satu programnya lagi error, terus yang satunya lagi tetap berjalan dengan lancar. Nah, di operating system operation ini dia ada dua mode. Yang pertama itu 2 mode operation. Jadi kita harus tahu dia ini sedang berjalan dalam mode sistem atau mode pengguna. Kalau di mode pengguna dia mode yang kita sebagai pengguna lagi menggunakan. Kalau di mode sistem atau di mode kernel dia mode dengan akses penuh ke perangkat keras. Jadi mode yang emang si sistem lagi menjalankan. Dan berarti yang pertama itu kan user process executing, itu dia di mode pengguna. Terus nanti kalau misalkan ada perintah, berarti dia memanggil system call, baru nanti dia pindah ke mode kernel. Dia dieksekusi sama system call, baru setelah dieksekusi dia balik lagi ke mode pengguna. Nah, interupsi untuk berpindah mode kernel ini salah satu contoh dari interupsi istimewa. Jadi siklus mode kerja kernel dan mode pengguna itu ada 3. Yang pertama di awal dia sistem operasi menggunakan mode kernel. Jadi biasanya kalau kita buka laptop pertama kali itu kan berarti dia ada di mode kernel. Nanti ketika kita menggunakan program aplikasi berarti itu ada di mode pengguna karena kita yang menggunakan aplikasinya. Terus nanti ketika kita menjalankan suatu perintah, misalnya kita mau save file yang kita kerjakan, berarti itu nanti kembali ke mode kernelnya. Nah, yang kedua itu ada mode timer. Jadi sistem operasi ini dia harus tetap memegang kendali atas
biar program penggunanya itu nggak bisa berjalan tanpa batas waktu atau gagal memberikan kontrol ke sistem operasi. Jadi timer ini diatur oleh si sistem operasi sebelum memberikan kendali ke program pengguna. Jadi biasa kalau kita gunain laptop terus tiba-tiba laptopnya agak hang, itu biasanya kemungkinan timernya itu habis. Jadi biasa sistem operasi itu ngasih tahu mau si program ini respon kita mau menunggu atau mau ditutup programnya. Nah selanjutnya itu ada proses manajemen. Si program ini kan dia nggak bisa melakukan apa-apa sampai instruksinya itu dijalankan oleh CPU. Nah ketika sebuah program ini berjalan itu yang dinamakan sebagai proses. Nah proses ini dia membutuhkan sumber daya kayak CPU dia untuk menjalankan perintah, terus juga memori dia untuk menyimpan data-data kita, terus juga dia butuh file untuk membaca ataupun menyimpan informasi-informasi dan juga perangkat input dan output. Nah sistem operasi di proses manajemen ini dia punya tanggung jawab untuk semua proses. Biasanya dia bisa menjadwalkan proses biar semua itu dapat berjalan secara adil di CPU. Terus juga bisa membuat ataupun menghapus proses sesuai dengan kebutuhan. Terus juga dia bisa menangguhin atau menjalankan proses. Misalkan kalau kita mau jeda atau melanjutkan sebuah aplikasi yang memang kita udah lakukan sebelumnya. Terus juga dia bisa memberikan mekanisme sinkronasi biar proses itu nggak ada saling konflik. Terus yang terakhir itu dia menyediakan cara bagi proses untuk berkomunikasi. Misalnya kalau mau berbagi data di antara dua aplikasi. Nah, di sini ada memori manajemen. Manajemen memori adalah proses yang mengatur
digunakan untuk mencadangan dan masuk data. Meskipun tidak penting untuk kinerja sistem, di sini ada pengembangan caching juga. Cache adalah sistem penyimpanan sementara yang lebih cepat untuk meningkatkan kinerja data dari penyimpanan yang lebih lambat. Disalin ke cache agar dapat diakses lebih cepat. Nah, saat dibutuhkan, sistem operasi mengolah cache untuk memaksimalkan efisiensi. Cache digunakan dalam berbagai tingkatan, yaitu mulai dari register, internal, hingga memori utama dari disk. Pemilihan ukuran cache dan kebijakan pengambilan data mempengaruhi kinerja sistem secara signifikan. Di sini ada protection and security, yaitu pengaturan akses ke data. Dalam sistem komputer dengan banyak pengguna dan proses yang berjalan bersamaan, akses ke data perlu diatur dengan hati-hati. Ya, misalkan kita nih mau buat pin sandi atau yang keamanan sejenis itu di laptop gitu. Nah, yang bisa mengakses data tersebut tuh kita sendiri yang tahu. Itu sama ada perlindungan adalah cara untuk mengendalikan siapa yang boleh mengakses sumber daya dalam sistem ini, untuk melibatkan mekanisme untuk menentukan siapa yang diberi izin dan bagaimana kontrol ini ditegakkan. Perlindungan juga membantu mendeteksi kesalahan sebelum merusak bagian lain dari sistem yang masih berfungsi dengan baik. Keamanan perlindungan tidak selalu cukup untuk mencegah akses yang tidak sah jika informasi autentifikasi pengguna dicuri. Misalnya data bisa disalin atau dihapus, meskipun perlindungannya ada. Keamanan bertugas untuk melindungi sistem dari ancaman eksternal dan internal seperti virus, pencurian identitas, atau serangan denial of service atau yang disebut DOS yang bisa mengganggu pengguna sah. Di sini masih ada identifikasi pengguna. Sistem harus bisa membedakan setiap pengguna dengan menggunakan ID pengguna yang unik. ID ini terkait dengan setiap proses yang dijalankan oleh pengguna ketika pengguna masuk ke sistem. Autentifikasi menentukan ID yang sesuai dan menghubungkannya dengan semua proses pengguna. Yang kelima ada grup pengguna. Selain membedakan pengguna individu, sistem juga dapat membedakan antara kelompok pengguna. Misalnya, pemilik file di Unix bisa melakukan semua operasi pada file, sementara grup pengguna tertentu hanya bisa membacanya. Sistem operasi mengelola grup pengguna dengan menggunakan ID group yang dapat digunakan dalam pengaturan hak akses. Yang keenam ada peningkatan hak istimewa, yaitu terkadang pengguna membutuhkan hak istimewa tambahan untuk melakukan tugas tertentu seperti mengakses perangkat terbatas. Sistem operasi menyediakan cara untuk meningkatkan hak istimewa ini, seperti fitur Tweet di Unix yang memungkinkan program berjalan dengan hak istimewa pemilik file, bukan pengguna biasa. Hak istimewa ini hanya berlaku sementara dan berakhir setelah tugasnya selesai. Ini ada distribusi sistem, yaitu sistem berdistribusi adalah kumpulan komputer yang terhubung melalui jaringan untuk berbagi sumber daya dan menyediakan layanan kepada pengguna. Sistem ini memungkinkan peningkatan kecepatan verifikasi, ketersediaan data, dan keandalan. Akses ke sumber daya dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti menggunakan protokol FTP atau NFS. Pemilihan protokol yang digunakan dalam sistem terdistribusi sangat mempengaruhi kinerja dari popularitasnya. Ada jaringan dalam sistem terdistribusi, yaitu jaringan adalah jalur komunikasi antar sistem-sistem terdistribusi bergantung pada jaringan untuk fungsinya, yaitu jaringan dapat berupa LAN atau Local Area Network yang menghubungkan perangkat dalam satu area kecil, atau WAN Wide Area Network yang menghubungkan perangkat di area yang lebih luas seperti antar kota atau negara. Selain itu ada juga jaringan Non-Metropolitan Area Network yang menghubungkan
si jaringan dapat berkomunikasi dengan komponen lain secara otonom. Sementara itu, sistem operasi terdistribusi memungkinkan beberapa komputer untuk bekerja sama seolah-olah mereka menggunakan satu sistem operasi yang sama. Nah, dilanjut. Selanjutnya di sini ada spesial purpose system. Jadi biasanya kalau komputer yang kita pakai sehari-hari itu kan komputer umum. Tapi ada beberapa komputer tuh yang dirancang khusus buat ngejalanin tugas tertentu. Di sini yang pertama contohnya ada real time embedded system. Jadi ini tuh komputer tertanam yang paling banyak digunakan. Contohnya kayak DVD player, mesin mobil, robot pabrik atau microwave. Nah yang kedua ada multimedia system. Dia ini teknologi modern yang mengintegrasikan data multimedia seperti file audio dan video. Terus yang ketiga input system. Ini menggunakan sistem operasi khusus yang dirancang untuk perangkat kecil. Nah yang pertama yang mau kita bahas ini ada yang real time embedded system. Jadi ini tuh dirancang untuk tugas tertentu dengan sistem sederhana dan biasanya dia tuh nggak ada user interface atau antar muka penggunanya. Jadi dia real emang cuman buat ngejalanin suatu perangkat doang. Nah, di sini kan fungsinya mengendalikan perangkat keras kayak mobil atau alat otomatis lainnya. Nah, terus biasanya dia ini pakai sistem operasi yang berbasis real time. Jadi dimana kayak kalau misalnya kita ngejalanin si perangkat keras si komputer jenis ini, ya dia mau nggak mau harus programnya harus berjalan di saat itu juga. Contohnya kayak misalnya mesin mobil. Kalau misalnya kita nyalain mesin mobil, tapi si mesinnya nggak berjalan saat itu juga. Nah itu kan dia bakal mengalami kegagalan fungsi, yang artinya si mobilnya ini mogok. Nah terus contoh lainnya tuh kalau di kehidupan sehari-hari mungkin kayak AC atau lampu. Terus yang kedua ada multimedia system. Jadi kayak yang udah disebutin di slide sebelumnya, dia ini mengintegrasikan data multimedia kayak audio dan video. Dan dia ini punya punya batasan waktu tertentu. Misalnya kayak video harus diputar dengan kecepatan 30 frame per detik. Mungkin kayak kalau kalian bikin atau edit video di CapCut, biasanya kan di satu video itu harus ada beberapa foto. Itu kan ada durasi waktunya tertentu kan. Nah, terus contoh di kehidupan sehari-harinya tuh mungkin kayak kalau misalnya kita nonton film itu Netflix, contoh aplikasinya, terus dengerin musik di Spotify, terus video game, terus kalau misalnya kita melihat live streaming orang itu juga termasuk tuh multimedia system. Terus di sini ada handheld system. Jadi dia ini handheld system ini kayak ponsel, GPS, navigator atau PDA. Jadi PDA itu personal device assistant yang tugasnya kayak misalnya dia tuh bisa digunakan buat nyatet schedule harian kita kayak gitu. Nah itu tuh handheld system ini sistem operasinya dirancang khusus untuk perangkat-perangkat kecil. Tapi dia ini kayak punya beberapa tantangan, kayak misalnya dia penyimpanannya tuh gak segede komputer. Dia biasanya cuma 1 MB sampai 1 GB. Terus yang kedua dia ini biasanya prosesornya lebih lambat karena ya perangkat kecil itu kan dayanya juga gak segede komputer kan. Jadi dia prosesornya jelas lebih lambat dibanding prosesor komputer. Terus yang ketiga dia keterbatasan pada input atau output. Contohnya kayak kalau misalnya kita ngetik di HP sama kita ngetik di laptop itu kan beda. Biasanya kalau ngetik di HP karena keyboard itu lebih kecil, jadi kita rentan typo kayak gitu. Terus kalau misalnya kita nonton video juga di HP, dia kelihatannya dia tampilannya lebih kecil daripada di laptop. Nah, di sini ada computing environments. Di sini ada traditional computing sama web based computing. Jadi mungkin orang zaman dulu tuh kalau misalnya pakai PC, terus dia mau kalau karyawan dulu kayak misalnya dia di kantor mau print atau mau akses file, itu dia
Beda sama sekarang yang pakai web, dia tuh sekarang tuh mungkin karyawan-karyawan kantor tuh dia bisa akses file atau dia mau print di mana aja juga bisa, yang penting dia punya koneksi jaringan yang bagus gitu. Terus ya jadi dia bisa akses jaringan, bisa akses file atau dia bisa ngapainnya tuh dimana aja gitu tanpa terbatas sama jaringan yang nirkabel, sama jaringan yang berkabel. Terus di sini ada open source operating system. Jadi kalau open source itu dia sistem operasi, dia tuh bisa siapa aja punya hak aksesnya. Maksudnya dia codingannya tuh bisa dilihat sama semua orang yang punya hak aksesnya. Nah, tapi buat dapetin hak aksesnya itu dia lumayan rumit dan lumayan ketat juga. Jadi makanya keamanannya tuh lebih terjaga open source. Nah, terus biasanya dia tuh sebagai media pembelajaran buat para engineer yang mungkin lagi belajar praktek, jadi dia bisa langsung otak-atik codingannya secara langsung juga. Terus jadi kalau misalnya dia ada bug atau error atau ada virus dan lainnya, itu lebih gampang diperbaiki karena kalau open source itu kan kayak komunitas ya, banyak orang bisa mengakses, gak cuma orang-orang dalam perusahaannya aja. Jadi kalau misalnya ada error, itu lebih gampang ditemuinnya dan lebih mudah, lebih cepat diperbaiki. Nah, di sini contoh open source itu ada Linux sama BSD Unix. Nah, Linux itu dimulai oleh Linus Torvalds pada tahun 1991 dengan bantuan komunitas global kayak tadi udah dijelasin. Terus dia tuh punya banyak versi kayak Red Hat Enterprise Linux, dia biasanya buat perusahaan-perusahaan gede atau perusahaan teknologi atau perbankan. Terus kalau PC Linux OS, dia biasanya tuh kayak dia bisa lewat DVD atau CD, jadi tanpa harus install aplikasinya. Contohnya kalau misalnya mau main game di komputer, dia tinggal masukin DVD atau CD-nya, jadi nggak perlu install aplikasi. Terus sama Ubuntu ini lebih ke penggunaan umum, kayak siapapun biasanya atau pemula biasanya makanya Ubuntu kayak buat pelajar atau orang-orang di kantoran gitu. Terus kalau misalnya BSD Unix, dia ini munculnya tahun 78, tapi dia baru mulai jadi open source itu di tahun 94. Terus dia juga punya banyak versi kayak FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, sama Dragonfly BSD. Kalau FreeBSD itu biasanya dia buat penggunaan umum kayak buat nyimpan foto, file atau dokumen-dokumen penting. Terus kalau NetBSD ini dia buat berbagai perangkat keras, bahkan kayak komputer jadul zaman dulu pun dia bisa pakai NetBSD karena dia komputer jadul itu kan spesifikasinya rendah ya. Terus kalau OpenBSD dia ini biasanya memerlukan keamanan tinggi. Contohnya kalau kita pakai VPN itu dia berbasisnya OpenBSD. Terus kalau Dragonfly BSD itu kayak yang dia tuh server yang fokus performanya tuh lumayan tinggi, kayak misalnya game yang butuh game tuh biasanya kan pakai performanya harus tinggi karena dia biasanya online, terus diakses sama banyak orang secara bersamaan. Jadi biasanya kalau Dragonfly BSD itu buat game-game online mungkin. Nah, di sini lanjut ke chapter 2, bagian operating system service. Di sini ada layanan untuk pengguna sama layanan untuk efisiensi sistem. Yang pertama ada user interface. Jadi yang kalau misalnya kita buka aplikasi, biasanya pasti ada UI-nya dong, kayak Shopee. Misalnya di Shopee itu ada jangan Shopee deh, IG misalnya. Di IG itu kan biasanya ada beranda, terus ada Explorer, terus ada bagian reels-nya, bagian profil kayak gitu-gitu, itu UI-nya. Terus eksekusi program, kayak misalnya sistem operasi itu kan kalau misalnya kita buka laptop, terus kita mau buka Microsoft Office misalnya. Nah, itu tuh kan yang ngejalanin programnya tuh si sistem operasi ini gitu. Terus yang ketiga nih ada sistem input atau output. Jadi dia ini kayak kalau misalnya kita mau ngetik gitu kan, input nanti outputnya ada di layar,
atau mungkin kita mau print atau kayak dengerin musik kayak gitu. Terus kalau misalnya layanan untuk efisiensi sistem, yang pertama ini ada pengaplikasian sumber daya. Di sini contohnya kayak kalau misalnya kita lagi ngerjain tugas, itu kan biasanya kita kadang buka Chrome, terus buka ChatGPT, misal mengedit di Canva, mengedit PPT buka Canva, terus mau sambil dengerin lagu buka Spotify atau YouTube, itu kan dia bisa buka beberapa tab tanpa ada gangguan gitu. Nah itu disitulah pengalokasian sumber dayanya. Terus yang kedua ada pencatatan sama statistik. Jadi misalnya sistem operasi itu misal kita punya HP, setiap kita mengunduh sesuatu dari internet atau kita mengunduh aplikasi atau apapun itu sama mereka pasti dicatat kayak kira-kira Quran kita tuh berapa GB totalnya, terus foto video kita ada berapa GB. Nah nanti kalau misalnya udah mau penuh biasanya suka ada peringatan. Nah itu artinya pencatatan dan statistik. Terus yang terakhir ada perlindungan dan keamanan. Jadi ini tuh kalau misalnya kita punya device baru, entah laptop atau HP, biasanya kita suka diminta kayak buka sandi atau password, PIN dan lain-lain biar nggak semua orang tuh bisa mengakses perangkat kita. Nah selanjutnya itu ada user operating system interface. Nah di user operating system interface ini dia itu adalah cara untuk bagi pengguna biar bisa berinteraksi dengan sistem operasi. Yaitu ada dua pendekatan mendasar. Yang pertama itu ada command interpreter. Jadi dia itu punya penerjemah perintah yang emang udah jadi bagian dari sistem inti sistem, yang fungsinya dia itu membaca perintah yang kita sebagai pengguna kasih biar dijalankan oleh si sistemnya. Jadi dia kayak buat pengelolaan file, buat menghapus, nyalin ataupun menjalani program. Nah dia itu ada dua cara buat nanganin perintahnya, yaitu yang pertama ada penerjemah langsung menjalankan kode dan juga penerjemah memanggil program eksternal. Ini tuh misalkan kalau si penerjemahnya itu kayak pelayan di restoran. Jadi kalau penerjemah langsung menjalankan kode, dia itu menjalankan kode yang emang bisa dia jalankan sendiri. Jadi misal si pelayan dapat perintah buat disuruh ambilin air, jadi si pelayan kan tinggal bisa ambilin air terus ngasih ke customer-nya. Tapi kalau penerjemah memanggil program eksternal, berarti si penerjemah ini dia butuh program eksternal buat ngeproses si perintahnya. Jadi kalau ada pelayan yang dikasih perintah oleh customer buat ada masakan, berarti kan si pelayan nggak bisa ngasih masakan itu sendiri, dia harus ngasih ke dapur dulu baru nanti lagi ke customer. Jadi dia butuh program eksternal buat mengeksekusi sebuah perintah tersebut. Nah yang kedua itu ada graphical user interfaces. Nah kalau ini dia lebih cara interaksinya itu dengan menggunakan gambar atau icon dibandingkan dengan mengetik perintah di baris perintah kayak yang sebelumnya tadi. Yang graphical user interfaces ini dia emang lebih mudah digunakan oleh pengguna karena dia berbasis visual. Jadi misal kita sebagai pengguna cukup untuk ngeklik icon-icon di laptop buat membuka program ataupun menjalankan perintah tertentu. Jadi dia itu punya kemudahan. Yang pertama dia itu mudah digunakan, kayak kita kalau membuka aplikasi tinggal ngeklik aja aplikasi yang ada di laptop, terus juga ada interaksi visualnya, kayak mau nyalin file kita bisa tinggal nge-drag filenya terus nge-drop di mana kita mau nyalin file tersebut. Terus juga dia bisa multitasking, kita bisa menggunakan aplikasi banyak aplikasi dalam sekaligus, kayak kita membuka browser sambil nyalain musik atau buka kalkulator juga dia bisa.
layanan atau proses layanan kayak membaca data atau mengakses perangkat keras. Jadi dia sebagai jembatan antara aplikasi yang dibuat oleh pengguna dan juga sistem operasi. Jadi misal di gambar ini dari source filenya ke destination-nya, dia di belakangnya itu ada proses-proses yang berjalan. Misal kalau mau nyalin file dari satu folder ke folder yang lain, berarti kan nanti kita disuruh memilih filenya dulu apa. Terus kita nanti harus milih tujuan kita mau nyalin file tersebut itu di mana. Nanti si sistem itu meriksa apakah si file sumber itu udah ada di folder tujuan itu atau masih kosong. Nah nanti sistem membaca nih buat nyalin ke folder yang baru. Nah nanti setelah selesai baru sistem kasih pesan kalau misalkan penyalinan itu sudah selesai. Nah di sistem calls ini ada beberapa tipe. Yang pertama itu ada control proses, yaitu digunakan untuk membuat, menjalankan atau menghentikan suatu proses. Jadi misal kalau kita buka aplikasi di HP kayak buka WhatsApp, dia kan nanti buka proses baru. Atau nanti kita mau menutup browser, berarti kan kita bakalan menghapus atau menghentikan proses. Atau kita mau ngatur prioritas, berarti misal kita mau ngalihin aplikasi dari latar belakang. Terus yang kedua itu ada manajemen berkas. Kalau yang ini dia itu digunakan untuk membuat, membaca ataupun menghapus berkas. Jadi kalau kita nyimpan dokumen di Word, berarti nanti si komputernya kan gunain sistem operasi ini buat berkas atau nulis konten yang kita tulis, baru nanti nyimpannya di hard disk. Terus yang ketiga ada manajemen perangkat, yaitu mengelola akses ke perangkat keras kayak printer, hard disk ataupun yang lainnya. Kayak misal kita mau nge-print dokumen, berarti nanti si sistem operasi ini mastiin bahwa si printer ini cuma ngejalanin satu proses aja. Yang keempat itu ada pemeliharaan informasi, yaitu mengatur dan mendapatkan informasi sistem kayak waktu, tanggal ataupun status proses. Jadi kalau misalnya di komputer itu kita bisa melihat ruang penyimpanan kita berapa, terus jam di komputer kita itu berapa, itu adalah fungsi dari si pemeliharaan informasi. Terus yang kelima itu ada komunikasi, yaitu ada proses-proses untuk saling bertukar data. Yaitu ada dua model, ada pengiriman pesan sama memori bersama. Kalau pengiriman pesan berarti dia ada proses antara saling menerima dan mengirim pesan. Kalau memori bersama berarti dia ada proses berbagi area memori untuk membaca ataupun menulis data. Nah yang keenam itu ada proteksi, jadi yaitu melindungi akses dan sumber daya. Jadi dia mastiin kalau cuman pengguna atau proses yang diizinkan yang bisa mengakses file atau data tersebut. Jadi misal kalau ada file yang diprotek, biasanya kita sebagai pengguna diminta akses ke administratornya biar kita bisa edit file-file tersebut. Terus selanjutnya ada sistem program. Di sistem program ini dia punya program yang bantu untuk menjalankan komputer. Jadi dia menyediakan lingkungan yang nyaman untuk membuat atau menjalankan program. Nah dia ada dikelompokkan beberapa jenis. Yang pertama itu manajemen file, yaitu membantu untuk mengelola file kayak untuk membuat, menghapus, menyalin ataupun mencetak file. Kayak kita membuat folder baru ataupun menghapus folder, itu dia tugasnya si manajemen file. Terus juga ada informasi status, yaitu memberikan informasi tentang sistem, seperti waktu, kapasitas memori dan juga jumlah pengguna. Jadi kalau kita melihat kapasitas memori kita
termasuk dalam program modifikasi file. Terus selanjutnya ada dukungan bahasa pemrograman. Sistem ini itu sering menjadikan alat seperti compiler atau debugger untuk membantu mengembangkan program yang dibuat dalam berbagai macam bahasa pemrograman. Jadi kalau kita lagi ngerjain pemrograman, biasanya itu didukung atau dijalankan oleh si bahasa pemrograman ini. Selanjutnya ada pemrosesan program, yaitu nanti setelah program dibuat, si program ini itu bakalan dimuat ke memori yang dijalankan. Jadi kalau kita install software baru di laptop, berarti si komputer ini dia bakal memproses ataupun mempersiapkan si software barunya ini biar bisa dijalankan. Nah yang terakhir ada komunikasi, dia ini membantu untuk membuat koneksi antara pengguna, proses ataupun komputer seperti email ataupun berbagi file. Jadi kalau kita mengirim email lewat Gmail ataupun transfer file ke sesama teman, itu dia menggunakan aplikasi berbagi file tersebut. Nah, selain dari sistem program ini, dia juga ada sistem aplikasi yang biasanya kita sering gunakan kayak browser web atau malah kata kayak Word, spreadsheet dan juga yang lainnya. Nah, kalau di program aplikasi ini dia menggunakan sistem operasi untuk bekerja dengan perangkat keras seperti memori atau penyimpanan. Oke, siapa lagi? Salwa. Semangat, Salwa. Di sini ada operating system design and implementation, yaitu desain sistem operasi dimulai dengan menentukan tujuan dan spesifikasinya yang jelas. Tujuan desain ini dipengaruhi oleh jenis sistem, misalnya batch, time-shard, real-time, atau terdistribusi, dan perangkat keras yang digunakan. Persyaratan desain sistem dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem. Pengguna menginginkan sistem yang mudah digunakan, andal, aman, dan cepat. Sementara pengembang ingin sistem mudah dirancang, fleksibel, efisien, dan bebas kesalahan. Namun tidak ada satu solusi yang benar untuk semua sistem. Misalnya persyaratan untuk sistem operasi real time seperti VxWorks berbeda dengan yang diperlukan untuk sistem operasi multitask seperti MVS pada mainframe IBM. Mekanisme dan kebijakannya, yaitu prinsip penting dalam desain sistem operasi adalah pemisahan antara mekanisme bagaimana suatu tugas dilakukan dan kebijakan apa yang harus dilakukan. Misalnya mekanisme pengaturan waktu, menentukan bagaimana suku dibagi, sementara kebijakan menentukan beberapa lama waktu diberikan untuk setiap pengguna. Pemisahan ini penting karena kebijakan bisa berubah dari waktu ke waktu, tetapi mekanisme sebaiknya tetap konsisten. Sistem berbasis mikrokernel seperti Unix memisahkan mekanisme dan kebijakan dengan sangat jelas, memungkinkan kebijakan baru ditambahkan tanpa mengubah mekanisme dasar. Nah, berikutnya ada operating system struktur sistem operasi, yaitu sistem operasi besar dan kompleks harus dirancang dengan baik agar mudah dimodifikasi dan efisien. Salah satu pendekatannya adalah membagi sistem menjadi modul-modul kecil daripada membuat satu sistem monolitik
Sistem operasi secara umum. Debugging adalah proses untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan dalam sistem, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Dalam konteks sistem operasi, debugging bertujuan untuk menemukan dan memperbaiki masalah pada perangkat keras atau perangkat lunak serta untuk meningkatkan kinerja dengan menghilangkan hambatan yang terjadi dalam pemrosesan sistem. Jadi kayak misalkan kita lagi buat program gitu, kita pakai bahasa C++ atau Python, nah kita kena apa sih debug gitu kayak error, itu disebut. Kita lanjut ke operating system debugging. Analisis kegagalan. Ketika sebuah proses gagal, sebagian besar sistem operasi akan mencatat informasi kesalahan dalam sebuah file log untuk memberitahu operator atau pengguna tentang masalah tersebut. Itu yang tadi dari banyak. Lanjut. Nah, ini ada jejak data atau detach adalah alat untuk yang memungkinkan kita untuk menambahkan log atau titik pengamatan secara dinamis pada sistem yang sedang berjalan. Ini contohnya ya. Jadi kalau mau ini perintah ketika kita mau buat programnya itu. Bingung. Maaf ya. Kirain kan mau jelasin program. Nah, ini cara kerja detach-nya, yaitu proses kerja detach, yaitu detach bekerja dengan menambahkan probe ke dalam kode yang sedang berjalan untuk mengumpulkan data terkait aktivitas sistem. Dan setiap kali probe diaktifkan, data akan dikumpulkan dan dapat dianalisis lebih lanjut. Setelah selesai, probe dihapus dan sistem kembali ke keadaan normal tanpa perubahan. Detach memungkinkan pengguna untuk menambahkan kode penyelidikan di berbagai bagian kode, baik di kernel maupun ruangan pengguna, yang sangat berguna untuk menemukan bug atau hambatan dalam kinerjanya. Dua sebab terakhir, ini ada operating system generation. Jadi biasanya kalau komputer itu kan bisa dirancang khusus buat komputer tertentu di satu lokasi, tapi biasanya dia dirancang biar di semua komputer itu sistem operasinya bisa berjalan. Nah, proses menyesuaikan sistem operasi di berbagai komputer ini disebut dengan sysgen atau sistem generasi. Terus terakhirnya ada sistem boot. Jadi sistem boot ini kalau misalnya langkah awal pastikan sistem operasi yang dijalankan dari perangkat keras dengan bantuan bootstrap baik dari ROM, disk atau kombinasi keduanya. Contohnya kayak kalau misalnya kita baru nyalain komputer atau laptop yang pakai Windows, nah itu biasanya ada logo Windowsnya kan. Nah itu tuh bagian itu tuh dari proses booting di mana kernelnya Windows ini sedang dimuat ke RAM. Jadi kayak tadi kernel itu kan yang menghubungkan antara perangkat lunak dan perangkat keras. Udah. Oke, silakan di closing dulu. Cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih udah dengerin dari awal sampai akhir. Maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
belajar ya, latihan ya. Harus juga belajar. Oke, jadi memang saya itu kalau mendengarkan, saya lagi mendengarkan yang kalian pahami itu benar enggak gitu ya. Nah, tapi ternyata tadi mungkin apa ini? Halwa kalau ya. Kalau Farah tadi sudah sedikit mengasih panggung ya. Terus tadi agak beda ya, dia langsung di dalam laptop ya. Jadi nggak perlu nengok-nengok ya. Kemarin saya juga dari itu, kira kan biar kalian tahu belakang meja gitu ya. Jadi, tapi walaupun dia bisa lihat laptop, dia berusaha menyampaikan dengan pemahamannya gitu ya. Laptop sebagai alat bantu, bukan alat baca. Oke. Nah, Dinda juga bagus ya. Nah, cuma sama grogi itu udah bagus juga sih gitu ya. Cuma kalau dan berusaha bisa. Nah, maksud saya tadi kalau ini jangan sampai dijelasin lah. Iya, itu bilang aja ya kondisinya kayak gini. Silakan teman-teman pada sendiri. Udah gitu, oke? Sudah. Endingnya latihan kemarin itu dari awal saya bilang ini dalam rangka melatih kemampuan, oke? Dan saya rasa di antara ada yang belajar beneran, gitu ya? Saya lihat di sini belajar beneran nih, di sini mah belajar beneran kayaknya. Dan harusnya itu dilatih terus, gitu ya? Sampai kemampuan komunikasi jalan. Saya tahu ya, ini pasti lama amat sih ya. Oke, Aksen kemudian bisa? Bisa. Oke, terima kasih. Tadi beberapa nggak hadir karena dia ada ikut di jam 2 gitu ya, yang cowok-cowok ikut ngantar doang, ikut ngantar pintu gitu ya. Jadi kita mau di kantin, ikut ngantar ke pintu, habis itu izin gitu ya. Udah gitu aja ya. Oke, kita ini terakhir gak ada lagi ya. Oke, terima kasih. Selamat berlibur. Puas ya. Kan tahun baru kan? Ya udah. Selamat tahun baru. Oke. Tahun baru jangan dulu. Oke. Cukup dulu aja. Pakai lilin-lilinan ya. Oke, saya matiin ya. Terima kasih. Ayo.